Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo akang teteh semuanya, kembali lagi dengan aku pada video materi kali ini. Video kali ini akan membahas mengenai bacaan panjang dan juga pendek. Nah, sebelum masuk pada inti materi, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Dimulai dari membaca surat Al-Fatihah dan dilanjut membaca doa sebelum belajarnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita telah selesai membaca surat Al-Fatihah dan doa sebelum belajarnya bersama-sama. Selanjutnya kita masuk pada video inti materi tentang bacaan panjang dan pendek. Di dalam buku, bacaan panjang terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada tanda baca panjang karena ada huruf panjang. Yang kedua, ada bacaan panjang karena tanda baca. Dan yang terakhir, ada bacaan panjang tapi dibaca pendek. Nah, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang tanda baca panjang karena ada huruf panjang. Yang menyebabkan bacaan panjang karena ada huruf panjang itu ada 3 huruf, yaitu alif, waw, dan juga iya. Kalau pada hukum tajwid biasanya disebut dengan matobi'i, yaitu apabila fathah bertemu dengan alif mati, doma bertemu dengan waw mati, dan kasroh bertemu dengan iya mati. Seperti pada contoh pada huruf alif, bisa kita baca bareng-bareng. Ada ma, ba, ha. Dan pada huruf waw mati bisa kita lihat contohnya bareng-bareng. Mu, bu, tu. Dan yang terakhir pada huruf ya mati, contohnya mi, bi, ti. Selanjutnya kita akan lanjut pada materi bacaan panjang karena tanda baca. Pada materi ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ada setiap menemukan harokat fathah berdiri atau kasroh berdiri atau domah berdiri itu harus dibaca panjang. Jadi, setiap huruf hijaiyah yang bertanda baca fathah berdiri atau kasroh berdiri atau domah berdiri itu harus dibacanya panjang. Seperti pada contoh, yang pertama itu ada contoh fathah berdiri. Bisa kita lihat bareng-bareng dan juga kita baca bareng-bareng. Zalika yukhadi'una kitabun lahlaknaha. Contoh yang kedua itu ada kasroh berdiri. Mari kita baca bareng-bareng.
litunzira bihi ba'di idnihi min dunihi awliya ala qaumihi. Nah, dan yang terakhir ada contoh domah berdiri. Mawazinuhu wa khalaqtahu wa qaddarahu innahu yabda'u. Nah, selanjutnya bacaan panjang karena tanda baca alif maksuroh. Alif maksuroh itu bentuknya seperti iya, namun tidak memiliki titik dan didahului oleh fathah. Jadi, apabila bertemu dengan alif maksuroh yang didahului fathah, itu harus dibaca panjang. Seperti pada contoh, bisa kita lihat dan baca bareng-bareng. Zikro wadduha tsummastawa fa'auha saja al-ula fa'awa fahada. Masih pada materi bacaan panjang karena tanda baca, yaitu jika menemukan tanda seperti halis dan huruf setelahnya adalah hamzah, itu juga harus dibaca panjang 5 atau sampai 6 harokat. Seperti pada contoh, bisa kita lihat bareng-bareng dan juga baca bareng-bareng. Ja'a ya ayyuhalladzina minas samai ma'a, dan seterusnya. Nah, selanjutnya yaitu bacaan panjang pada huruf al-muqatta'ah. Apa sih huruf al-muqatta'ah itu? Huruf al-muqatta'ah itu biasanya terdapat pada awal surah atau huruf yang tidak ada tanda bacanya namun ada tanda alisnya. Nah, kalau kalian menemukan huruf hijaiyah tanpa tanda baca namun ada tanda alisnya, berarti itu huruf al-muqatta'ah dan dibacanya tetap panjang, namun dibacanya seperti huruf mandiri, tidak seperti huruf yang berharokat. Seperti pada contoh, bisa kita lihat bareng-bareng dan baca bareng-bareng. Alif lam mim. Alif lam ro. Alif lam mim ro. Qaf nun shad, dan seterusnya. Kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu bacaan panjang namun dibaca pendek. Materi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ketika bacaan panjang bertemu dengan sukun atau tasydid. Dapat kita lihat pada contohnya bareng-bareng. Contoh yang pertama ada fattakullah. Di situ huruf fa-nya harusnya panjang karena ada fathah bertemu dengan alif. Namun karena setelah itu ada tanda baca tasydid, jadi huruf fa-nya tidak jadi panjang. Seharusnya kan fa gitu, tapi ini menjadi fattakullah. Dan selanjutnya ada aulan nas. Di huruf la itu harusnya bacaan panjang karena adanya alif maksuroh. Jadi seharusnya la-nya itu dibaca panjang. Namun karena setelahnya itu ada tanda baca tasydid, jadi huruf la-nya tidak jadi panjang namun menjadi pendek. Jadi dibacanya aulan nas.
Dan berikut ada beberapa contoh mengenai bacaan panjang namun dibacanya pendek karena bertemu dengan sukun atau tasydid. Atau yang terakhir yaitu apabila wawu mati atau ya mati diawali oleh harokat fathah dan tidak bermaksud untuk berhenti atau mewakafkannya. Dapat kita lihat dalam contoh yaitu au kasoyibin, goyiril magdu, dan seterusnya. Kita lihat yang di garis bawahi yaitu au, di mana fathah itu kalau panjang harus bertemu dengan alif mati. Nah, sedangkan fathah bertemu wawu mati dibacanya itu pendek. Jadi kalau ada fathah bertemu wawu mati atau ya mati itu dibacanya pendek. Sedangkan fathah bertemu dengan alif mati itu dibacanya panjang. Alhamdulillahirabbil materi mengenai bacaan dan Alhamdulillahirrabbilalamin, materi mengenai bacaan panjang dan pendek telah selesai dipelajari. Jangan lupa untuk selalu dipelajari di rumah agar kita bisa lancar dan benar membaca Al-Qur'annya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.